sekarang saya di sini Iram Nafi Mareta Dan saya Izzy Purnawan. dan di sini sudah bersama Bapak Asep Sabril. Jadi kita mau membahas tentang apa namanya? Pungli. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal kita pertanyakan ke Bapak Asep Sabril ini, teman-teman. Langsung aja. Ya. Baik Bapak Asep Pak Asep Sabril. Ya. Baik Pak. Langsung pada pertanyaan pertama, yaitu apa tanggapan Bapak mengenai pungli yang sering terjadi di sekitar masyarakat. Ya. Ya. Ini pungli yang melakukan kan banyak. Ada masyarakat biasa, ada juga aparat. Nah, ini yang ditanyakan yang mana nih? Apa masyarakat biasa, ada ormas, ini banyak pungli itu. Nah, semua. Boleh deh Pak. Nah, Boleh kalau deh. semua pertama untuk aparat ya. Iya. Aparat ya memang ini dilema di tengah masyarakat sebagai baik RT ya, mohon maaf ya, bukan kita menuduh oknum barangkali ya. Urus surat sekecil apapun kadang-kadang tanda tangan kudu berbayar ya. Sampai ke atas. Begitu juga penegak hukum termasuk polisi lah ya. Terkadang adalah aduan masyarakat, laporan masyarakat itu juga ada yang berbayar. Nah, ini fenomena yang kita hadapin. Saya pernah menjabat sebagai RT, pernah juga menjabat sebagai RW ya. Bahkan saya juga pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa saya, desa Mekarsari Cikarang ya. Nah, memang ada juga beberapa ormas yang suka melakukan pungli. Bahkan juga ada premanisme dengan kedok kadangkala sebagai tukang parkir, karena terkadang bayarnya mahal. Kalau ormas seringkali pakai baju seragam, tapi juga kadangkala melakukan pemerasan ada. Banyak juga ormas yang melakukan hal-hal yang positif. Contoh saya juga sebagai pengurus organisasi masyarakat ya, Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi. Kalau sebetulnya ADART-nya dari ormas itu bagus, sama lah dengan yang lain. Cuman pada prakteknya banyak di dalam ormas itu yang anggotanya kadang-kala banyak memang pengangguran juga ya kan. Jadi menurut saya ya itu tadi, karena susahnya lapangan pekerjaan ya. Terus ditambah lagi mental daripada generasi muda kita, terutama yang sudah terdampak oleh industri ya kan. Nah, ini sangat memprihatinkan memang menurut saya. Jadi solusinya memang perlu kehadiran pemerintah di situ, baik pembinaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan dan bersinergi lah ya antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Mungkin seperti itulah. Berarti menurut Pak Sabril tuh faktor utama dari pungli itu ya pengangguran. Jadi menurut Pak Sabril tuh sekarang pemerintah ini masih sangat kurang buat menyediakan enggak, lapangan pekerjaan. hampir saya kan pengurus RW itu baru kemarin selesai. Ya. Hampir nggak ada. Kita di zona industri Ya. yang seharusnya ada edukasi tentang UMKM ya kan. Ya. Tambah lagi masalah bahaya narkoba ya kan, itu hampir tidak ada. Itulah. Ada. Ini yang sangat bahayanya. Makanya kalian sebagai generasi muda ya kedepannya kalau terjun ke masyarakat memang itu harus diperhatikan. Belum lagi masalah agamanya ya kan. Tokoh agama juga kadang-kadang nggak berfungsi, cuma sekedar seremonial aja. Ada seremonial, nggak mengena itu loh. Nah, karena saya kan memang berkecimpung ya di samping kepengurusan ormas, RT, RW dan politik saya ikut juga gitu loh. Di partai saya juga ikut. Kalau boleh tahu partai apa Pak? Saya kemarin caleg dari PKS. Partai PKS. PKS. Ya. Calon dewan cuma suara nomor 2. Baik, kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya. Boleh Ram. Jadi di sini menurut Pak Sabril nih dampak pungli ini bagi pelaku pungli dari segi ekonomi apa dampak pungli bagi pelaku Usaha kali. iya apa dampak pungli bagi pelaku usaha dari segi ekonomi dan sosialnya gitu Pak? Ya jelas lah kalau untuk
korban ya, berarti kan korban pungli Korban kan. pungli. Nah, korban pungli jelas pertama mungkin ada rasa ketakutan ya kan. Itu secara materi juga mereka pasti rugi dong. Rugi, ya. Nah, itu dua itu pasti ketidaknyamanan hidup di tengah masyarakat ya kan, merasa tidak aman. Nah, merasa tidak ada yang kan kita di negara hukum tapi seakan-akan hukum tidak berjalan. Benar. Seperti itu. Tapi memang kadang-kadang pelaku usaha nih karena adanya kayak pungli gini malah usahanya cepat mati gitu Pak. Iya. Kadang-kala kayak tamu, misal kita punya warung kecil Iya, ya kan. Dari segi omset pasti dia mengurangin karena dipalak kan gitu ya. Iya. Nah, terus dari segi kenyamanan kalau ada konsumen segala macam otomatis nggak nyaman juga. Di situ banyak tukang palaknya. Mendingan kita cari tempat yang agak nyaman dikit. Iya. Rata-rata yang dipalak itu kan yang di kaki lima. Kalau seperti yang bermerek mah kayak Starbucks itu nggak akan pernah ada. Enggak. Mereka kan kuat ya kan, dan mereka juga berdiri lokasi-lokasi yang aman. Nah, yang biasanya yang kaki lima UMKM. padahal UMKM itu adalah kekuatan terbesar ekonomi Indonesia itu. Iya, ekonomi kita tuh kuatnya di UMKM. Termasuk juga kredit bank itu UMKM yang memperkuat. Iya, 70% loh ekonomi kita tuh UMKM loh. Iya. Tapi Pak Sabri, emang apa benar ya? Terkadang ada pedagang UMKM yang merasa diuntungkan karena biasanya kan yang pungli ini tuh kayak melindungi gitu misalkan. Itu menurut Pak Sabril benar nggak sih? Kalau pungli melindungi mungkin begini kali ini. Misalkan ada trotoar, ditaruhlah pedagang di situ. Iya. Nah, melalui itu kan sebenarnya bukan pungli ya, tidak murni pungli. Jadi itu ada sama-sama ada kepentingan lah di situ ya kan. Iya. Nah, kalau definisi pungli ya pasti biasanya merugikan ke UMKM. Tetapi kalau ada yang seperti tadi, itu banyak oknum-oknum biar tingkat RT, tingkat preman juga, ormas juga, memang ada beberapa warung-warung kecil ditaruh di beberapa tempat. Iya. Saya rasa itu malahan saling menguntungkan. Saling menguntungkan kalau kayak begitu. Mereka malahan lebih terjamin daripada mereka berdiri sendiri. Kadang-kala ya adalah di beberapa titik. Kalau di perumahan banyak di atas got itu biasanya. Warung-warung kecil ya? Ya warung kecil. Biasanya di Mekar Mukti itu Pak Sabri saya ada. Di Banyak. Pulau Kapuk. Di Pulau Kapuk biasanya banyak tuh. Banyak Pulau Kapuk. Itu kan permainnya hansip semua di situ. Iya, jadi yang melindungi itu kan kayak Karang Taruna. gitu. Iya. Iya. Kalau yang kayak begitu sebenarnya kalau itu tidak mengganggu lalu lintas, sebenarnya kita oke-oke aja. Cuman maksud saya kalau bisa itu kan ditata, dikelola dengan baik ya. Iya. Jadi antara yang dagang dengan masyarakat sekitar dan pengguna jalan itu tidak saling berbenturan kepentingan gitu loh. Kalau yang begitu itu menurut saya bukan pungli. Saling menguntungkan berarti. Sama-sama. Tapi menurut Pak Sabil sendiri kan ini tuh pungli ini kan kadang udah terlalu gitu merajaleranya. Betul. Nah jadi kayak solusinya itu ada nggak sih? Kadang dari kita juga udah kebanyakan nggak percaya sama yang namanya aparat. Iya. Jadi mau minta kemana gitu pertolongan. Sebenarnya bisa dikelola. Makanya saya pernah ya pada saat pemaparan visi misi calon kepala desa dulu, karena desa kita itu Mekar Mukti ya khususnya itu sama dengan desa hampir internasional. Karena berdiri di desa itu ada 200 perusahaan. 200 Perusahaan. Ya. Perusahaan industri. Rumah, iya industri. Ada rumah sakit, ada apartemen. Ya. Belum lagi pasarnya, belum perumahannya, ada perkampungan komplit. Mana ada desa di Indonesia yang selengkap dan sepotensi itu? Hanya di kita. Belum lagi kos-kosan. Nah, ini sangat benar-benar potensial. Nah, jadi ini kadang-kala yang ini kan. Tadi pertanyaannya apa tadi? Solusinya Pak. Solusinya pedagang kaki lima atau UMKM itu harus dikelola secara benar ya. Pertama, biar sesama pedagang tidak ada persaingan. Jadi persaingan itu begini maksudnya. Di sini dagang cilok, tadi sana dagang cilok. Itu sama-sama mati bareng itu. Nah, makanya perlu, kalau saya pernah nganjurin, itu semua pedagang kaki lima itu harus ditata. Diseragamin,
dan kita kasih kartu anggota. Kartu anggota. Tujuannya apa? Biar sesama dia itu persaingan sehat. Kita memandang pun enak. Nggak seperti liar, nggak semua mau gua kan gitu. Nah, pengelolaannya ya ada pembinaan, ada edukasi, terutama dari pemerintah daerah dan juga pemerintahan desa. Karena mereka juga warga kita, berhak juga untuk hidup. Apapun namanya usaha itu tidak melanggar hukum, apa salahnya kan gitu. Nah, jadi yang kurang itu di kita ini memang edukasi daripada kewajibannya UMKM kan dari ini ya, Departemen Perindustrian ya kan. Nah, harusnya itu dikasih modal, digerobak, disamain. Saya punya wacana seperti itu dulu. Sebenarnya mah bisa hidup dan tidak akan mengotorin lingkungan, baik sampahnya ya kan. Nah, itu solusinya ke depan, harus dikelola dengan baik. Karena ini kekuatan ekonomi kita di situ. Berarti strukturnya yang harus diperbaiki gitu ya? Struktur. Betul. Nah, jadi betul-betul ini harus ada sinergi ya. Baik tingkat RT, tingkat RW. Kalau preman ini sebenarnya gampang, basmi mah gampang. Tapi balik-balik lagi. Enggak. Kalau dikelola enggak bisa. Kalau dikelola harus dikasih pekerjaan ya Pak ya. Lah, enggak. Kalau orang-orang itu sebenarnya itu jajal. Saya udah nyoba kok. Saya udah nyoba di Kedasi Kaswari itu saya yang nutup dulu semua. Nggak boleh jualan, tapi tidak ada solusi. Akhirnya saya nggak tega, mereka nggak pernah makan. Udah saya biarin aja sekarang. Saya maunya tadi ditata. Jadi kadang-kala depan ruko ya ada trotoar. Trotoar itu kan milik umum, bukan milik kita. Nah, apalagi di Kedasi Kaswari dulu perumahan saya ya, itu rumah tinggal, tapi alih fungsi sebenarnya legal dia. Cuman karena dia berdampingan dengan kawasan industri, akhirnya semi ilegal. Tapi sebenarnya trotoar itu. Nah, yang punya ruko sewakan mahal-mahal ke pedagangnya, kaki lima. Kadang-kala juga ada anak-anak PP, ada RT, ada RW, taruh juga di sono. Berebut kepentingan di situ. Nah, di situ semerautnya. Iya. Nah, masuk kita yang begitu-begitu harus dikelola dengan baik. Sebenarnya itu juga bagus buat menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun itu tidak formal ya kan, tapi setidaknya bermanfaat dan tidak melanggar. Berarti gini Pak Sabil, kan tadi kata Bapak kan harus dikelola dari pemerintah desa RT, RW sama pemerintahan desa, termasuk juga ya seperti Satpol PP. Bisa mengelola juga ya? Bisa. Itu premannya dengan sendirinya hilang. Jadi komunitas itu harus diperkuat memang. Kita harus menghadapi berkelompok, tapi dalam arti yang positif ya kan. Harus berkelompok, termasuk pada kaki lima. Bisa. Gitu loh. Jadi Pak Sabil, mohon maaf saya potong. Tadi kan Pak Sabil bilang cara menangani preman-premanisme ini kan menurut Pak Sabil bisa diatur. Bisa. Kalau boleh tahu gimana sih Pak Sabil tuh buat ngatur premanisme itu? Pertama itu kita melihat ancamannya apa dulu. Ancamannya apa? Nah, baru kita cari solusinya kan. Umpama pemalakan. Nah, kalau dia itu misal pemalakan, ya preman itu mah kita deketin secara baik-baik. Apalagi dia kalau berbaju organisasi itu lebih mudah sebenarnya menjinakkannya itu. Lebih mudah menjinakkan dengan cara yang lebih positif ini. Karena mereka itu punya pimpinan. Nah, makanya saya bilang perlu edukasi itu di situ. Jadi kita tinggal ke pentolannya aja. Kalau ormas lebih mudah, lebih terkoordinir dia itu. Nah, berbeda dengan preman liar. Yang sendiri-sendiri gitu ya, Pak. Preman liar juga lebih mudah. Kita adu dengan ormas. Itu lebih mudah lagi basminya. Preman liar itu. Berarti dibentrokin gitu sama ormas itu. Sebenarnya bukan dibentrokin, cuma dibilangin aja. Contoh kita naruh gerobak di sini. Ya. Kita aja kasih stiker kita di situ. Itu yang sendiri-sendiri preman enggak pari malak. Sekarang nih. Kita sudah ada kerjasama dengan ormas ini atau sesama ormas, nggak akan merebut, karena di lapangan juga pasti ada etikanya. Kalau ibaratkan Jakarta kan sesama Kopaja kan nggak boleh saling nyalip, sama di ormas juga. Nah, kalau ada yang berani nyerobot, nah di situ berarti kan ngajak perang. Nah, jadi caranya begitu. Nah, terus juga perlu kehadiran daripada kalau di desa kan ada Babinsa ya, di Maspol. Nah, ini kadang-kala yang saya perhatikan itu loh. Ini yang saya perhatikan di wilayah saya.
Itu kebanyakan mereka kan nggak acuh dengan hal-hal Acuh ya? begitu. Kurang perhatian. Aku tuh sering lihat kalau ke Alfa Indomaret tuh ngambil absen, tanda tangan, terima amplop. Nggak, kata aku enak amat lo jadi petugas kata kita. Hah? Giliran maling gue yang ngurusin. Iya. Iya. Oh iya, saya di perumahan saya dulu satu hari hampir 1-2 motor hilang. Satu hari. hari tuh. Makanya saya pernah berunding dengan Babinsa, Bimas Pol. Coba saya nanya, Mas sampean yang orang keamanan, gimana cara ngatasinya? Makanya saya bilangin, maling itu tidak bodoh. Dia Iya. maling itu pasti dirancang dulu. Makanya perlunya ya keamanan terpadu. Makanya saya bikin portal. Itu sampai hari ini portal padahal nggak ada isi orang loh. Tapi alhamdulillah, ya jauh turunnya. Iya, jadi Saya bikin posko, pos monyet, bikin portal. Iya. Saya tulis keamanan terpadu 24 jam, padahal nggak ada. Sekarang masih ada poskonya. Alhamdulillah drastis sampai jadi omongan. sebagai peringatan berarti ya. Setidak-tidaknya orang kan begini, saat terjadi insiden kalau ada portal pasti feeling kita kan langsung otak kita bagaimana cara nutup jalan kan? Iya. Nah itu, Iya. nah itu sebenarnya solusinya untuk keamanan. Untuk keamanan itu. Ya, Pak. Sebenarnya kesadaran kita aja bermasyarakat itu yang kurang. Kalau kita kompak mah nggak ada yang nggak bisa. Sekarang itu yang mulai tidak ada itu, saling kepedulian itu. Benar sih, benar Pak. Dari pihak-pihak yang terkait. Kadang-kadang penghuni sendiri, saya paling rewel loh kalau di perumahan dulu. Saya paling sering nangkap kalau anak-anak pacaran itu. Saya suatu yang sering gebukin, bener. Iya Pak. Oh iya, karena perumahan saya jangan coba-coba. Nah, jadi nggak bisa kita mengatakan itu urusan tetangga, nggak bisa. Kalau bagi saya nggak bisa. Iya. Kalau di perumahan kita wajib menjaga baik keamanan. Keamanan itu kan kayak anak-anak ngumpul-ngumpul siang malam, anak-anak kuliah begini. Kan itu nggak nyaman juga. Mengganggu Walaupun masyarakat mereka sih. nggak maling, tapi setidaknya kan kita nggak nyaman. Iya. Bisingan biasanya. Nah, bising segala macam. Nah, itu harus tertib. Oke, lanjut. Lanjut Pak Sadil, kita masuk ke ke pertanyaan ketiga ya. Ini keempat. 8 aja 8 langsung. Musim 8. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana peran dari masyarakat sendiri dalam mencegah dan melaporkan praktik pungli? Oh, dari peran masyarakat. Ya, masyarakat ya mungkin yang merasa jadi korban ya. Ya, benar. Kalau yang merasa jadi korban, tentu dia punya barang bukti atau alat bukti. Ya pasti kalau sudah ada pemalakan, apalagi sampai keluar uang atau ancaman, ya seharusnya masyarakat itu, kalau menurut saya, mungkin kalau punya RT yang bernyali, itu mungkin sebaiknya RT dulu. Ya. Karena tidak semua pelanggaran hukum itu harus dibawa ke pengadilan. Kadang-kadang ada orang iseng karena lapar, kadang-kadang minta nasi goreng 1. Saya pernah masalah dilaporin, tukang nasi goreng ngomong, setiap malam dia minta nasi goreng 1 bungkus Pak. Ya kalau lu tega mah, dia lapar kali, saya kan gitu. Iya. Kecuali nasi goreng sebungkus, Sama duit gocap, nah itu baru masalah. Tapi kalau nasi goreng doang kasih lah, lapar kata saya. Ya, solusi pertamanya seperti itu melalui RT. Ya. Jadi biar ada komunikasi. Apa sih maunya orang itu? Kadang-kadang kalau yang malah receh begitu, saya rasa kadang orang lapar. Iya. Tapi kalau sudah berbau alkohol, Bawa senjata. bawa senjata, terus ya mintanya nggak masuk akal, ya otomatis kita jangan bodoh juga. Ya kan sekarang udah banyak HP, dokumentasi aja. Dokumentasi. Itu aja. Itu kalau ditangkap bikin surat pernyataan udah jantungan dia. Kebanyakan orang begitu mah iseng. Ini cukup barang bukti aja paling. Barang bukti, videoin, fotoin. Kalau kita ngasih, fotoin aja. Iya. Tapi maaf Pak motong. Tapi misalnya nih si pelaku ini kan seperti yang kata Bapak tadi bawa alkohol, terus sudah bawa senjata. Kan ini tuh persentase buat dia melakukan kejahatan itu meningkat banget. Wah, Apalagi lebih- iya. pas dia si korban korban ini ngerekam gitu. Iya. Mungkin dia secara nggak sadar tiba-tiba Maksudnya ngelupain. kan gini. Kalau kita ngambil dokumen yang kayak begitu dalam kondisi, kita lihat kondisi lah. Kalau dia normal, mungkin kita bisa berdebat. Lu macam-macam gua rekam, kan bisa. Kalau orang mabok, otomatis kita juga harus main cantik. Nggak boleh juga kita ya istilahnya melawan secara frontal ya kan. Ya. Ya pasti dia kilap juga. Nah ini yang saya maksud, harus ada siasatnya. Makanya kalau orang sudah biasa di pinggir jalan, saya rasa dia udah punya mental menghadapi ancaman yang kayak begitu ya, udah terbiasa. Ya, udah terbiasa. Pasti dia sudah paham. Apalagi yang Jadi nggak boleh panik.
Ya pokoknya banyak senyum aja yang kayak begitu. Iya. Saya karena udah tahu banget, saya preman begitu saya udah tahu banget. Karena saya orang lapangan gitu, jadi tahu banget. Sebenarnya dia mah kalau di ini orang baik-baik. Gitu. Cuma tergantung kitanya aja ya. Tergantung kita, maksudnya menanggapinya. Makanya kalau saya itu yang kayak begitu itu nggak terlalu diambil pusing kecuali dia sudah ngancam ya, itu beda. Iya. Tapi kalau minta-minta kopi ya udah kasih aja lah. Minta nasi kasih aja. Tapi kalau ancaman ya itu tadi udah berlebihan. minta duit, udah rutin tiap malam, itu udah nggak bener. Kalau sesekali mah untuk perut lah ya. Itu kebanyakan memang mereka kepepet. Karena lapar kali ya Pak ya. Iya. Iya, iya. Nah ini sekarang bagaimana persoalannya? Ya pasti ini persoalan bersama kan. Abisnya nggak ada pekerjaan. Contoh orang Cikarang, tadi banyak sawah, sekarang jadi industri. Iya. Yang kerja orang dari mana-mana Benar. semua. Dia jadi pengangguran. Dari orang luar Jawa. Saya sudah bilang, kalau kampung saya udah saya bakar semua pabrik ini. Loh. Benar kalau saya. Buat apa ada pabrik? Iya sih. Loh. Kalau saya kita jadi penonton. Benar. Loh. Ini rumah depan pabrik. Iya. Lah iya. Tapi kalau dihitung persentasenya itu yang masyarakat Cikarang sendiri yang kerja di PT-PT di Cikarang itu berapa persen? Persentase itu belum banyak. Terutama ya untuk top manajemen belum banyak orang kita. Orang kita tuh level-levelnya masih di bawah semua. Karyawan. Padahal udah ada peraturan bupati itu mewajibkan 30% ya masyarakat lokal. Tapi nggak efektif. Efektif. Nggak efektif. Berjalan itu malah di Kerawang. Kalau di Kerawang efektif. Itu loh. Bekasi kacau. Kacau. Untuk perdanya. Bener. Bayar pun BUMDesnya juga. Kalau di Kerawang BUMDesnya bermain. Sektor bisnis apapun Kerawang tuh masuk BUMDes. Kalau sekarang emang enggak. BUMDesnya padahal dia kantor desa di samping industri. Lah BUMDesnya cuma dagang ATK doang. Padahal jadi kontraktor bisa. Iya kan? Benar. Loh, tukang AC bisa. Kan saya sudah bilangin, saya kalau jadi kepala desa nggak bisa menghasilkan uang 500 juta sebulan. Berhenti saya di kepala desa. Nggak perlu saya mah makan duit dana desa. Lo bener kalau saya. Kalau saya. Karena Loh, sekarang kita ya outsourcing aja dikuasain orang lain. ya Parkiran dikuasain orang lain. Parkir berbayar itu bisa kita kuasain sebagai pemerintah daerah, pemerintah desa. Punya hak kita di sini. caranya bagaimana? Caranya kita bikin perizinan sesuai dengan cara mereka. Karena memang itu di wilayah kita gitu. Loh iya. Lah sekarang kan logikanya begini. Buat apa di sini banyak industri kalau kita nggak bisa menikmatin? Itu aja logikanya deh. Masa kasih cuma asapnya doang? Masa kita punya tanah gitu misalnya? Lah, kita yang punya tanah dan tanah nenek moyang kita. Nah, yang kita jual ke industri. Nah sekarang kita jadi penonton. Bayangin aja, ada yang mau nggak begitu? Enggak sih. Itu persoalannya. Nah, yang jadi ini lagi menurut saya, kenapa orang itu berani? Ya begitu tadi, kadang-kala tokoh-tokoh masyarakat ini dicekokin diam baik. Kalau udah dapat diem. Kalau udah dapat diem. Udah dapat uang ya, Pak ya? Nah, kompensasi yang terselubung ini. Makanya ente itu kan sebagai orang asli situ, makanya kalau tamat kuliah nanti jeli sedikit di lapangan, gitu Iya. loh. Biar masuk ke masyarakat lah. Nah, iya, Benar. jangan kita seperti apa gitu loh. Maksudnya kan pribumi kita kan. Lah iyalah, emang di depan rumah mereka sendiri itu. Tapi ngomong-ngomong soal ini Pak saja. Ngomong-ngomong soal kan Cikarang sendiri kan terkenal memang karena kawasan industri. Iya. Nah, kan pernah dengar nih berseliweran di media sosial tuh kalau kayak mau kerja di PT tuh harus lewat Bayar. dalam, ya bayar. Bener, ordal tuh bener. Bahkan banyak yang tidak sesuai dengan UMK. UMK. Iya, gaji itu harian. Pelakunya semua pengusahanya orang kita semua banyak. Punya outsourcing, kerjasama dengan perusahaan asing, Korea kayak, Iya. Jepang jarang yang mau, ya rata-rata Korea sama Cina Yang mau kayak gitu. yang mau kayak begitu. Jadi alasannya di sana itu apa ya? Bukannya karyawan, jadi ada kayak dari LPK dia ngambil. LPK ya. Dari LPK biasa kan magang kayaknya. Yayasan Ada gitu ya? yayasan tapi magang. Padahal yang nggak dipekerjakan sebagai operator. Operator. Tapi gaji tidak sesuai. Nah, karena pengusaha ini
kadang-kala berani ngegaji dulu ke pekerja ini, kadang-kadang dari dalam normal Iya. sesuai UMK, cuman dia ngatur lagi ke bawah. Kadang-kadang perusahaan itu terserah lu dah mau gaji berapa, yang penting anak ini, maksudnya ada pekerja ini bisa diatur. Pokoknya saya butuh sekian, kalau orang ingin tambahin, yang penting saya kasih sekian ganti. Ada yang begitu. Nah, salah satunya misi saya kemarin itu jadi calon dewan itu kemarin, itu tujuan saya tuh. Karena itu udah pelanggaran hukum. Iya benar sih. Loh iyalah. Masa UMK dikurangin? Iya. Loh, UMK itu kan keputusan pemerintah. Pemerintah. Lah, masa sekarang jatuhnya ke bawah sampai ada yang 2,5 juta. Jauh banget. Jauh. UMR-nya. Belum lagi lemburannya jam tidak berjalan. Banyak dan sering terjadi begitu. Makanya saya nggak tega sebenarnya. Sampai sebegitunya ya, Pak? Runyam. Makanya sekarang nih Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih kan Jawa Barat. udah ngomong apa baik. Dia tahu persoalan masalahnya. Ada yang namanya masuk kerja bayar, kalau ketahuan coba. Nah, itu tadi permainan personalia dengan yayasan saling berbagi. Banyak juga yang ketipu. Orang mau kerja udah gadai motor segala macam, ada juga minjam ke bank emok, tapi ketipu lagi. Gak masuk. Gak masuk lagi. Banyak. Saya banyak nemuin begitu. Jadi bukan cerita lagi itu, itu memang fakta. Nah, itu yang tidak pernah ada solusinya dari apa ya? Baru wacana-wacana doang. Dan tidak ada saya lihatin yang konkret lah penanganannya. Itu kan sebenarnya melibatkan dinas tenaga kerja ya kan, termasuk perusahaan juga, termasuk juga yang punya outsourcing. Nah, terus yang pemangku wilayah kan juga harus menjamin ke masyarakatnya tidak sampai terjadi seperti begituan. Kerja harus bayar, harus ada sekian. Itu benar. Berarti memang dari Diabaikan sama petugas, semua itu diabaikan. Seakan-akan nggak tahu, seakan nggak terjadi. Kasihan. Tadi itu juga pasti termasuk pungli ya. Kalau itu bukan lebih pungli mah, itu mah udah apa ya? Udah garong kata saya mah, bukan lagi pungli, garong itu. Tidak teman-teman. Kalau pungli itu masih kecil lah. Iya. Ini garong. Garong. Ya, tenaga orang, hukum dilanggar. Loh. bayaran nggak sesuai. Kalau pungli itu kadang-kala kan berapa diminta, kadang-kala kan pasti receh lah ya. Iya. Kalau pungli-pungli yang kita maksud sekarang lah ya, Iya. beda dengan pejabat ya kan. Tapi kalau sudah pelanggaran yang masuk kerja itu udah garong. Karena hukum yang dilanggar, mutlak itu. UMK itu kan keputusan itu nasional kan. Iya. Itu loh. Tapi memang selama ini pun nggak ada kayak berita-berita soal kayak gitu ya Pak ya? Soal apa? Soal Jadi ini memang ketutup semua. Kan saya bilang, di senakernya itu lo diem. Nah coba, sama lah kayak kejadian kemarin kita kayak pagar laut di Banten. Pagar laut, iya. Masa sampai 30 kilo nggak ada yang tahu? Kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nah itu kayak begitu aja. Iya sih. Ini sudah sekian tahun praktek begini. Bahkan yang saya tahu dari nol merintis usaha begini sampai kaya raya. Sampai kaya raya. Outsourcing main begini. Lah banyak yang main outsourcing pada kaya. Ya mohon maaf. Iya. Nah saya tahu dari nol. Saya kan bermain di Cikarang, saya dari 97. dari 97 itu. Dari 97 saya udah di lapangan main limbah. Iya, Bapak kan punya PT sendiri nih Pak. Punya ya. Iya. Nah, kan dengar-dengar nih berita-beritanya tuh kadang-kadang kalau udah PT gede-gede gitu sendiri harus punya backingan itu nggak sih gede gitu? Enggak. Enggak. Saya bookingan dari yang maha kuasa doang. Kalau saya pribadi lah ya. Saya nggak punya backingan. Saya yang atas doang kalau saya. Iya. Sebenarnya gini. Kita yang penting bekerja itu sesuai aturan. Ya. Terus tidak ada pelanggaran hukum. Benar. Nah, terus kita juga tidak menyepelekan keselamatan kerja, SOP-nya ya. SOP-nya ya, terus termasuk juga dengan lingkungan. Nah, kalau saya sebenarnya bukan perusahaan Bonafit begitu enggak, karena saya memang tukang sampah ya. Saya hanya mengelola sampah. Jadi sampah dari plastik-plastik kotor ya. Iya. Saya olah jadi biji. Nah, situ kan menyerap tenaga kerja. Kalau di saya itu kan yang tidak sekolah tinggi, tapi ada juga yang sarjana. Kalau kepepet temen, kalau memang dia udah nggak bisa lagi, silakan aja daripada lu minta duit ke gua lah, mending lu kerja. Iya. Ada
Ada yang begitu. Enggak semua. Biasanya yang pakai backing itu mungkin dia ada pelanggaran sedikit yang dilakukan dia. Takut ada sidak dari mana. Tapi kalau saya selama ini nggak pernah. Dan saya nggak pernah dipalak. Kalau saya pribadi, enggak. Dari awal ngerintis Dari karir. awal sampai sekarang nggak pernah dipalak saya. Ya, alhamdulillah. Oh ini Pak, pernah dengar juga dari temen. Nah bapaknya itu kan punya apa ya, PT itu kayaknya PT juga deh disebutnya. Dia itu jualan ayam. Nah Oh, ayam iya. itu kan pasti beroperasi kemana-mana tuh Iya. diantarnya. Nah itu gimana Pak? Biasanya Menurut kan Bapak ada, tuh ada yang pungut Ya. juga tuh biasanya di tengah jalan. Biasanya. yang gede-gede gitu Kalau punglinya. ayam itu biasanya dia mungkin ini kali ya. Oh, udah seperti pemasok kali. Ya, Kayak tukang pemasok. potong ya. Ya, benar. Ya itu mah biasa lah. Kalau dia memang punya kandang, biasanya alasan orang minta itu karena bau. Yang begitu biasanya punya backing itu. Pasti. Ada rata-rata. Itu ormas yang megang. Karena kalau untuk di daerah arah Sukamantri, itu PP banyak megang kandang ayam begitu. Ada. Sukamantri itu Egypt ya? Yang arah Sukatani. Sukatani. Oh iya. Arah Sukatani. Pilar ke sono. Oh. Itu. Paling yang begitu-begitu. Tapi kalau yang lain itu enggak. Ya biasanya paling yang megang kalau perusahaan yang udah gede itu rata-rata kan mereka pakai pensiunan polisi, tentara, Iya. security-nya ya kan. Iya. Nah itu iya. Tapi yang lain enggak. Yang rawan tuh sebenarnya cuma yang kaki lima aja. Untuk di kawasan industri kan pertama keamanan dari internal kawasan kan ada. Terus belum lagi polisi, Kamopit juga ada. Kalau di industri mah sebenarnya lebih rapi keamanannya. Karena berlapis kan. Iya. Security perusahaan juga Ada. ada. Security kawasan juga ada. Kamopit juga ada. Yang pengaman objek vital. Iya. Nah, itu ada. Nah buat terakhir nih Pak, buat kesimpulan. Berarti pungli ini tuh bisa menurut Bapak di dalam satu wilayah aja bisa diberantas, itu tuh memang harus dari pemerintahnya sendiri itu atau semua? Kalau itu pungli bisa kita berantas. Nggak ada yang nggak bisa kalau mau. Ya itu tadi kan yang lebih tahu wilayah itu RT RW. Ya. Berikut kepala desa. Nah, baru naik ke atas kan. Tergantung kita berbicara. Sekarang bicara tingkat desa apa kecamatan kan gitu aja. Nah, konsep itu bilah yang kita bikin. Kita tata, kita kasih edukasi, terus kita kasih seperti paguyuban, Ya. dilegalkan mereka itu. Makanya harus sering-sering orang-orang begitu tuh dikasih pelatihan-pelatihan. Jadi mereka itu walaupun adanya di kaki lima atau ada punya di mana, tapi mereka terbiasa berorganisasi daripada mereka liar. Nah, yang liar ini nanti yang mengontrol orang liar juga. Nah, perlu keseragaman itu. KTA, kalau dia pedagang bakso warnanya sama semua. Kalau dia bisa pakai mobil, mobilnya sama, minimal stikernya sama semua. Itu pasti bisa. Jadi Nggak mungkin enggak. dijadikan dalam bentuk organisasi aja. berarti. Organisasi paguyuban. Paguyuban. Jangan kasih paguyuban lah levelnya. Itu. Mau paguyuban bakso kayak paguyuban ojek kayak Oke. itu. Setiap Itu jadi tinggal panggil, kan ada KSB-nya, ketuanya, sekretaris. Kita panggil, kita kasih arahan. Rapi kok. Itu yakin banget saya itu. Karena kita di organisasi juga sampai ketika ranting itu semua bisa ditekan kok Sampai ke bawah ya Pak ya? sampai ke ranting tingkat desa. Oke. Kalau PP itu sampai ke tingkat desa dia ada. Jadi bisa ditekan persoalannya. Sekarang ini yang secara terpadu ini tidak ada. Biasa itu hanya kelompok ini, kelompok itu. Nah disitulah akhirnya bisa tegang itu. Karena apa? Kadang-kadang mohon maaf ya. Kalau saya menyalahkan mohon maaf. Kalau itu di Cikarang, biar orangnya di kepala desa menang karena uang. Karena licik. Karena keluarga itu doang. Belum tentu bisa jadi pejabat. Mohon maaf. Benar. Jadi dewan sama. Belum tentu dia bisa kerja. Loh, jujur saya mengatakan. Benar. Kenapa? Mereka karena cuma uang doang menang. Punya uang aja ya Pak Punya ya? uang, berarti ya? tapi mereka sebenarnya nggak punya gagasan ide loh. Tadi. Lo kan gagasan ide itu nggak
semudah yang kita bayangkan. Itu kan pengalaman. Iya. Sama aja saya bicara begini. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mungkin bisa ngomong dong. Kayak ente, baru kuliah, baru sarjana S1. Pasti taunya apa? Di atas kertas kan? Iya. Iya. Mana mungkin kalau seandainya dijadiin narasumber bisa bicara lantang di lapangan gini mana? Karena belum pernah praktek. Tapi sudah berkecimpung setahun 2 tahun, banyak masalah yang dihadapi. Nah, Baru bisa ya, udah isinya memori kita penuh. Sama kayak saya menjalani hidup kan. Jadi memori itu memang kena pengalaman. Artinya belum ada bekal untuk ide buat gagasan atau apa. Kita baru teori kan. Teori doang. Kalau kita sekolah itu kan teori. Iya. Sama S1, S2, S3 ya kan. Iya. Nah kalau S3 itu kan banyak kan filsafat ilmunya yang diambil dia. Kalau S3 ini kan teori. Teori. Baru. S1 teori. S1. Iya. Karena saya juga punya adik itu profesor dari saya itu. Jadi, Profesor? iya adik saya kan dulu dosen. Jadi saya mau tahu cara berpikir dia. Iya. Adik saya. Oke. Saya nggak kuliah, kalau saya mah nggak kuliah. Ya tapi pengalaman lah, pengalaman Cuman masih kalau ada. untuk bekerja, untuk di lapangan, untuk bergaul, ya wilayah mana aja mah insya Allah mudah-mudahan. Itu teman-teman. Oke, Gitu ya teman-teman. Mas Abril, terima kasih. Ya sama-sama. Teman-teman. Ya, Mas ya. Semoga Terima kasih, bermanfaat Bapak. ya Siap, apa yang terima kasih, kita Bapak. ini tadi. Teman-teman, Ilmu yang sangat jadi penting. Nah, cukup sekian sharing bersama Bapak Sabril. Mas Sabril, terima kasih banyak ya Sama-sama. sekali lagi. Ya. Saya Iram Nafi Mareta Dan teman saya Ezi Purnawan. bersama saya Sabril, mengucapkan terima kasih. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.